النبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الكرام وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله على الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاة في سلسلة الصوفية والأولياء الكرام خصوصا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل أسرارهم وأموالهم والمشركين الآخرة على هذه الدنيا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kita taufik serta hidayahnya juga hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul melangkahkan kaki ke masjid yang penuh barakah ini guna untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan mengkaji nilai-nilai Islam untuk menambah nilai keimanan kita, untuk memahamkan bagaimana cara beribadah kita. Mudah-mudahan dengan berkah kita ingin selalu terus menuntut ilmu agama, kita termasuk yang disabdakan Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menghendaki kepada seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan fahamkan ia di dalam masalah agama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Di kajian sebelumnya kita sudah mulai membahas masalah rukun salat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin, membaca Fatihah ini hukumnya wajib. Jadi siapapun yang salat maka dia wajib membaca surah Fatihah. Asawaun akanakis salatu fardhan aw naflan, sembahyangnya, sholatnya mau sholat fardu, mau sholat sunat, tetap harus baca Fatihah. Alal imami wal mahmumi wal munfaridi, yang jadi imam, yang jadi makmum, sholat sendirian, semua ini wajib baca surah Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana yang apabila orang itu tertinggal dia masuk, nah
ini lain lagi ceritanya. Sudah panjang lebar kita bahas masalah. Syurutul Fatihati isna asyar. Syarat sah membaca Fatihah ini ada 12 macam. Yang pertama kemarin disebutkan at-tartibu, membaca Fatihah itu harus tertib sesuai urutan. Jadi kalau enggak pas urutannya terbolak-balik, nah itu Fatihahnya dihukumkan tidak sah. Kalau salah baca Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin, ketinggalan alhamdulillah dengan ar-Rahmannya. Nah, ini biasanya anak-anak bisa gitu. Soalnya sama ar-Rahmanirrahim. Atau pas baca ngelamun, ketinggalan, maka ini Fatihahnya dihukumkan tidak sah. Kalau begitu gimana? Wajib diulang kalau dia sadar. Nah, kalau nggak sadar bagaimana? Nah, sampai salam berarti dia ketinggalan rukun sholat, maka itu sholatnya dihukumkan tidak sah. Yang kedua al-muwalatu. Nah, baca surah Fatihah itu harus muwalat. Arti muwalat itu bagaimana? Tidak ada jeda. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu nggak boleh lama putusnya, kecuali ada keadaan itu mau nggak mau harus terputus. Jadi baca itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan kalau orang baca Fatihah itu idza fasala baina ayatihi ziyadatan ala sahdatit tanaffus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sekali bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin, nafas lagi sekali. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah ini kebanyakan pemisah antara ayat. Nah ini pun membuat Fatihahnya dihukumkan tidak sah. Kalau misalnya ada yang mencegah jadi mualat, biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim, pas terbatuk ini lama nih. Bagaimana kalau seperti ini? Ini hukumnya nggak apa-apa, karena bukan dia yang buat kalau Fatihahnya itu ayat per ayatnya itu terputus karena ada sesuatu. Berikutnya syarat Fatihah itu rukunnya bisa Fatihahnya dianggap sah, yaitu mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya jangan sampai salah baca. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu, kurang satu huruf itu membuat Fatihahnya tidak sah. Wa kadzalika lau abdala harfan biharfi. Begitu juga kalau misalnya hurufnya terganti, salah baca. Nah, kemarin sudah dijelaskan alhamdulillah pakai ha bukan ha. Rabbil alamin, dia baca alamin, artinya berubah. Nah ini
Kalau yang membuat arti berubah, itu maka dihukumkan tidak sah. Lain misalnya tidak merubah ke makna. Misalnya seperti apa? Nah di sini misalnya orang yang menyebut abdallah zo'an fil fatihati batalah salatuhu fil asr wa muqabiluhu wajhun qawiyyun yajuzu taqlibuha. Seperti apa tadi? Misalnya orang susah nyebut huruf dot, terbaca huruf zo terus karena lidahnya memang susah. Nah, kalau kita ini Arab itu ada yang zo jadi zo. Ziratal ladzina an'amta waladdallin ghairil maghdubi alaihim, bukan maghdubi dia baca maghdubi waladdallin, karena lidahnya gak bisa baca. Sama kita orang Indonesia, alhamdulillah gak bisa baca ha, susah. Jadi susah dialog alhamdulillah rabbil alamin. Terbaca nga. Bagaimana kalau yang seperti itu? Nah itu dihukumkan kata ulama boleh, tapi dia harus niat tetap mau belajar untuk memperbaiki bacaan huruf-hurufnya. Jangan sudah 20 tahun, 30 tahun, aku tidak bisa baca ini, tidak mau belajar, tidak mau dia memperbaiki. Nah ini yang salah. Jadi kalau merasa ada yang menegur, apalagi ada guru yang memberitahu, Pak, bacaan Bapak salah, harusnya belajarnya begini bacanya, usahakan belajar memperbaiki. Bisa. Yang alhamdulillah, nanti pelan-pelan alhamdulillah, nanti bisa. Mungkin nanti suatu waktu pas baca terbaca alkam lagi. Nah, tapi usahakan, oh aku salah baca, belajar diulang. Alhamdulillah, seperti itu. Dah mau seadanya terus. Nah, seadanya beginilah ini tuh. Aku cuma bisa seperti ini, tanpa ada niat mau berubah, tanpa ada niat mau belajar. Nah ini yang salah. Nanti giliran masuk surga, dikasih surga yang paling bawah, protes. Maunya surga yang tinggi, tapi standar sholatnya standar ke bawah, bacaannya salah-salah. Nah ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, kemarin kita sampai di situ. Mura'atu tasydidatiha. Yang keempat dari syarat membaca Fatihah itu memperhatikan tasydid yang ada di surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rohnya pakai tasydid. Kalau bismillah itu jelas yang biasa salah, apalagi anak-anak, rohnya nggak pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dibacanya panjang, rohnya nggak pakai tasydid. Di anak-anak kalau sudah lagi ramai baca, jangan nyaringan. Yang repotnya sampai kedua salah. Jadi itu roh harus ada tasydidnya. Alhamdulillahi rabbil, baknya itu ada tasydid. Jangan dibaca alhamdulillah
alhamdulillahi rabbil alamin, di rabbil alamin. Yang betul rabbil, ada tasdid di situ. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini Rahman Rahim, rohnya pakai tasdid lagi. Jangan kayak anak-anak Ar-Rahmanir Rahim, tasdidnya nggak ada. Sedangkan syarat Fatihah itu bukan shad, tadi apa? Mura'atu tasydidatiha. Perhatikan betul-betul tasdidnya, dijaga jangan sampai ketinggalan. Maliki yaumiddin, middin, huruf dalnya itu pakai tasydid. Nah, jadi maliki yaumiddin, tekan dulu baru dibaca dinnya. Ihdinas sirat, ihdinas sirat, shadnya pakai tasdid, jangan ihdinas sirat, ihdinas sirat. Nah, ini gak ada tasdidnya. Nas-sirat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketinggalan satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya-nya ini pakai tasydid. Iyyaka, jangan dibaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, ini banyak yang kayak gini. Kenapa? Biasanya mau cepat-cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyaka, ya-nya pakai tasydid. Perlu diperhatikan. Banyak yang salah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tasydidnya. Baru ihdinas siratal mustaqim tadi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dot pakai tasydid. Ini juga banyak yang salah. Waladdallin, waladdallin. Tadi pakai tasydid. Itu harus ditekan dulu biar tasdidnya itu ada. Waladdallin, harus begitu. Satu lagi habis do, huruf lamnya itu pun pakai tasydid. Coba ibu lihat sendiri di Al-Quran. Jadi tidak boleh waladdallin, salah. Dilihat sepele, tapi nanti artinya berbeda. Lin huruf lamnya itu ada tasydid, jadi harus habis bilang go panjang, lamnya harus ditekan dulu sebentar karena ada tasydid. Waladdallin, dallin, dallin. Nah, seperti itu. Itu tasydid yang ada di surah Fatihah. Yang kelima, alla yaskuta sakratan tawilatan wala tafsiratan yaqsidu biha qat'al qiraah, bahwa tidak berdiam. Nah, baca surah Fatihah itu gak berdiam yang lama atau berdiamnya sebentar aja, tapi niatnya untuk memutus bacaan. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu disuruh satu nafas untuk biar jadi mualah. Yang di sini jangan sampai kita berdiam dengan waktu yang lama. Yang berikutnya
qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, membaca semua ayat-ayat Fatihah, dan yang termasuk ayat Fatihah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, ini 3 madhab. Kalau surah Fatihah dibaca mesti harus baca Bismillah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Bukan Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertamanya. Silakan ibu lihat di Al-Qur'annya. Habis Bismillahirrahmanirrahim itu ada angka 1. Berarti itu ayat pertama surah Al-Fatihah. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kalau Bismillah itu, Rasulullah itu kalau baca Al-Fatihah mesti pakai Bismillah. Dan sudah itu ada tulisan. Kecuali Imam Malik beliau memakai hadis Rasulullah yang menyebutkan Rasulullah tidak baca pakai Bismillah. Kata Imam Malik, ayat pertama surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dua pendapat ini? Betul keduanya. Tapi kalau misalnya yang di Mekah itu bagaimana Ustaz? Di Mekah itu gak kedengaran Bismillahnya. Imam-imam Masjidil Haram itu kebanyakannya mazhabnya itu mazhab Hambali. Imam Hambali itu beliau kalau misalnya membaca surah Fatihah, Bismillahnya dibaca pelan, bukan gak dibaca. Jadi kalau ikut Makkah, Madinah di sana baca Fatihah pakai Bismillah, Bismillahnya cuma dibaca pelan. Jangan pulang dari Mekah sampai sini langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pakai Bismillah. Loh, di Mekah tidak pakai Bismillah. Salah. Mekah pakai Bismillah, cuma bacanya pelan. Buktinya kalau itu memang dibaca pelan, mesti ada jeda dulu. Coba kalau ada yang mau Mekah ke Madinah, dengarkan imamnya baca. Enggak mau habis Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak mau. Mesti ada jeda dulu. Kenapa jadi ada jeda? Itu imamnya baca Bismillah pelan. Jadi kalau misalnya kali aja nanti ada yang imam di sini, nah, langsung nggak pakai Bismillah, nggak kedengaran. Nanti dulu lihat, tanya dulu Ustaz tadi pakai Bismillah, bacanya pelan atau memang nggak baca? Kalau misalnya ada imam yang imamnya itu tidak pakai Bismillah, nah ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Kita yang mazhab Syafi'i, Bismillah itu 1 ayat dari Fatihah. Sedangkan ada misalnya orang yang dia jadi imam, pas dia jadi imam, Bismillahnya nggak dibaca, maka kita si makmum itu kalau tetap ngikut dengan si imam tadi, sholatnya dihukumkan tidak sah. Nah ini yang harus tahu. Jadi kalau ada imam yang memang dia tidak baca Bismillah, bukan dia tidak sah. Nah, pendapat Imam Malik memang seperti itu. Berarti orang itu ikut mazhab Maliki. Kalau ikut mazhab Maliki nggak pakai Bismillah, kan jadi masalah.
Tapi kata ulama Syafi'i, nah itu ada di dalam kitab disebutkan, kalau misalnya pas ada kita bermakmum dengan orang yang mazhab Maliki dan dia tidak membaca bismillah, berarti ada mazhabnya Maliki, dia paham, oh ini makmumku ini gak cuma mazhab Maliki, berarti ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi. Oh aku pakai bismillah, karena kalau nggak pakai bismillah mereka nanti nggak sah. Kalau memang nggak dibacanya bismillah, si makmum tadi harus mufaraqah, berpisah dari imam. Mufaraqah lihat aja di hati, aku berpisah dari imam supaya sendiri. Kalau misalnya imamnya memang nggak baca bismillah. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disebutkan kalau kita makmum kepada imam yang tidak baca bismillah, berarti kita harus bisa diri seperti itu. Nah, kita kadang-kadang sering kalau misal lagi jalan-jalan ke mall, sekarang banyak ibu sudah nggak baca bismillah dan kita nggak bisa lagi bismillah. Sudah? Nah, itulah susahnya. Kenapa ada yang pergi ke Mekah melihat? Nah, ya ini. Kalau misalnya kita bisa memastikan orang itu memang tidak baca bismillah, maka kita tidak boleh ikut. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan, bagaimana? Gak apa-apa kita ikut. Ada kemungkinan dia baca bismillahnya pelan. Mau tahunya gimana? Ya tadi, dengarin. Dia habis Allahu Akbar, diam dulu, gak ada sebentar. Kalau dia ada diam sebentar, kemungkinan dia baca bismillah cuma pelan. Kalau dia habis Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ini di Fatihah ya, bukan di ayat Al-Quran yang lain. Yang kita bahas ini Fatihah, ini beda ya. Jadi kalau ketemu di mall segala macam itu, ya sudah ikut aja, nggak jadi masalah. Lain kalau memang kita tahu imam, oh itu imamnya memang dia bisa ngomong bismillah itu bukan ayat dari Fatihah, bisa dengar pas kita lagi sholat dia imam, nah itu sudah jangan gitu. Tapi kalau nggak pernah, ada kemungkinan dia baca tapi pelan, kecuali tadi pas kita ikut jadi makmumnya, dia habis Allahu Akbar, takbir langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada jeda. Berarti dia nggak, kemungkinan besarnya memang nggak pakai bismillah. Berarti kalau ketemu yang gitu, udah. Kalau sholatnya zuhur asar gimana Ustaz? Ini kan ketahuan, sudah nggak jadi masalah. Yang ketahuan aja yang kita bahas. Kalau dia disuruh di maghrib, di isya, nah ini yang kita bahas. Makanya imam itu, mungkin ada yang bisa waktu Imam Sudais sebelum corona itu ada datang bisa ke Jakarta, jadi imam sholat subuh di Masjid Istiqlal. Nah, waktu itu Imam Sudais karena tahu di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, bismillahnya dikeraskan. Kemudian itu Imam Sudais di rakaat kedua bergumul, silahkan itu cari di situ. Imam Sudais, Imam Istiqlal sholat subuh itu pakai bismillah dijaringkan, terus beliau pakai kurung. Nah itu yang benar. Lihat
Orang di situ bagaimana? Orang di situ, oh di sini orang sini memang pakai bismillah dari pakainya. Jangan imamnya mentang-mentang pakai gaya aja. Nah itu nggak boleh. Berarti ini pengarasan kata orang baca. Paham Pak ya? Nah, silakan. Ya, bagaimana cara sir baca auzubillah itu sudah bisa kita bahas, termasuk sunnah sholat itu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Sir itu sebutannya dalam kitab itu sir, secara sir. Sir itu apa? Sirun itu kalau diartikan bahasa kita dibaca secara pelan-pelan, tidaknya itu arti sir. Bukan sir itu diam baca dalam hati atau seperti apa dibayangkan dipikirkan di otak, bukan. Maksud sir itu dibaca perlahan. Jadi Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu yang namanya sir, dibaca pelan, dan itu hukumnya sunnah. Terus kayak Ustaz, kalau misalnya ada imam dia sholat, auzubillahnya dibacanya nyari, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sah asal sah. Cuma imam tadi tidak mendapatkan pahala sunnah membaca auzubillah secara pelan. Itu aja. Jangan kalau imamnya baca auzubillah jari subhanallah diulang. Enggak perlu. Dia enggak salah. Cuma dia enggak dapat pahala sunnah baca auzubillah perlahan. Itu aja. Jangan diteriakin subhanallah terus. Kali aja imamnya pas lagi habis takbir kepikiran yang lain, akhirnya baca auzubillah jari. Enggak apa-apa. Bukan tidak sah sholatnya dan tidak perlu diteriakin di belakang, ditegur baca subhanallah imam makmumnya. Nah, seperti itu. Jelas ya? Berikutnya. Ibu-ibu. Ini bertanya. Kami minta kalau mengaji pakai HP, kami ditegur oleh istri kami, Pak, kalau mengaji jangan pakai HP. Kenapa? Alasannya karena banyak subhannya. Kalau mengaji pakai alat Quran asli, apa arti subhan itu juga? Itu pendapat orang macam-macam. Kira-kira mungkin itu ada ustadznya yang nggak bolehkan pakai HP. Maksudnya subhat di situ, di HP itu kan banyak macam-macam campurannya, kan gitu. Ada di situ foto, bukan cuma sekedar Quran. Nanti pas lagi ngaji bisa nanti ada telepon berdering, kan seperti itu. Atau misalnya di situ ada yang namanya zaman sekarang ada medsosnya. Ada di situ Facebook, ada TikTok, macam-macam. Jadi artinya HP itu bukan cuma isinya Quran. Nah itu maksudnya di HP itu ada subhannya. Lalu yang jadi masalah ini, boleh nggak kita baca Quran lewat HP? Boleh, bukan nggak boleh. Berpahala, bukan tidak berpahala. Tapi kalau mau pakai HP, nah itu bisanya jangan setiap waktu. Kalau misalnya ada aja Al-Qurannya, bagus pakai Al-Quran.
Kalau memang nggak ada, silakan pakai HP. Apakah waktu yang pakai HP itu tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala. Bukan tidak dapat pahala. Bedanya kalau kita pakai Al-Quran, yang memang Al-Quran ada mushafnya, itu menyentuhnya wajib dalam keadaan berwudu. Jadi pegang Al-Quran itu wajib dalam keadaan berwudu. Kalau tidak berwudu, maka jangan sentuh Al-Quran yang pakai mushaf. Sedangkan yang di HP, kita buka HP-nya, kita buka di situ Al-Qurannya, meskipun dalam keadaan tidak berwudu, tidak apa-apa. Karena kata ulama, HP ini bukan lembaran kertas Al-Quran, dia biasan cahaya aja. Aplikasi terbias di cahaya, lalu timbul tulisannya seperti Al-Quran. Tapi dia bukan Al-Quran yang dimaksud. Yang Al-Quran yang disebutkan la yamassuhu illal mutahharun itu apa? Itu Quran yang memang ada bentuknya. Nah, seperti ini. Kalau tanya bagus mana Ustaz? Pakai kitab suci Al-Quran, baca Qurannya atau pakai? Jelas pakai Al-Quran. Kalau misalnya nggak wudu tadi, bolehkah kita baca Quran? Boleh. Baca Quran itu tidak harus dalam keadaan berwudu. Kalinya misalnya pas lagi nunggu antrian di dokter, daripada nggak ada kerjaan, buka HP, baca Quran, boleh. Di bandara lagi nunggu pesawat, daripada nggak ada kerjaan, buka HP, baca Quran. Kalau bawa Qurannya susah, harus dulu segala macam. Itulah teknologi sekarang. Gunakanlah teknologi, jadi nggak susah-susah. Jadi yang namanya tadi ada orang menyebut semua tidak boleh pakai HP baca Quran, nggak, tetap boleh pakai HP. Tapi kalau ada mushafnya, kita di rumah aja enak aja buka Quran, nah, pakailah Al-Quran. Seperti itu. Jelas? Ya. Kalau nabi di dalam Kurang jelas awalnya apa tadi? nabi di dalam begitu Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting baca Quran itu jangan di tempat yang dihinakan. Misalnya apa? Anda boleh baca Quran dalam WC, itu tidak boleh. Kalau misalnya di tempat kerja, jadi masalah, atau di pasar sambil nunggu pelanggan, sambil jual baju, lagi nggak ada orang yang naik, buka Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Silakan. Dan jadi masalah. Tetap ada nilai pahala. Ibu-ibu terakhir kalau ada mau tanya. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, dengan berkah kita bermajlis taklim, kita semua yang hadir di sini Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah. Mudah-mudahan kita semua Allah hilangkan dari segala macam penyakit, Allah hindarkan dari segala macam musibah. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang salih dan salihah. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala madawabihi salatu salih ila hadratin Nabi al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
اللهم اهدنا بهداك ولا تهدنا ولي سواك واجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.